Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Reza. Kebetulan malam ini, eh, karena kebetulan tadi lagi ngobrol sama teman soal eh, algoritma dan data structure, saya baru sadar kalau udah lama nih nggak coba ngerjain soal eh, berkaitan dengan coding interview ya. Jadi saya coba ngambil soal random dari interview bit. Tadinya nggak niat jadi konten karena ya eh, saya juga nggak terlalu yakin bakal dapat soal yang seperti apa gitu ya. Nah, tapi kebetulan saya dapat soal yang cukup menarik. Menarik dalam artian apa ya? eh, Kadang-kadang kita dapat problem yang kayak gini gitu. Jadi problemnya sih cukup straightforward. Jadi eh, kita misalnya dikasih sebuah kumpulan bilangan. Nah, lalu kita pengen tahu apakah dari permutasi bilangan-bilangan ini kita bisa ada nggak salah satu permutasi yang bisa dibagi dengan 60. Nah, kalau ada ya balikin satu, kalau nggak ada ya balikin nol. Nah, constraint-nya mungkin kalau misalnya constraint-nya lumayan eh, sedikit gitu. Let's say kalau panjang A-nya paling cuman 100 gitu. Mungkin nggak jadi terlalu masalah ya. Eh, Solusi straightforward yang bisa teman-teman lakukan, teman-teman bisa ya udah cobain aja semua kemungkinan permutasi terus ya coba aja dicari apakah ada yang bisa dibagi dengan 60 atau enggak kayak gitu. Nah, ini juga digitnya dipastikan antara 0 sampai 9. Nah, jadi contohnya gitu ya, kalau misalnya teman-teman masih agak bingung, let's say kalau 0 sama 6 nih, ada nggak permutasinya yang bisa dibagi 60? Jawabannya ada ya, yaitu kalau misalnya permutasinya adalah 6 dan 0, jadi 60. 60 kan bisa dibagi sama 60. Nah, terus yang kedua yang misalnya 2 sama 3 nih. Nah, kita mau buat dia sebagai 23 atau mau buat dia sebagai 32, itu kan sama-sama nggak bisa dibagi 60, jadi returnnya 0 gitu, karena kita nggak bisa. Nah, apa ya, poin yang mau saya bagikan di sini adalah, um, soal kayak gini, sejujurnya solusinya lumayan trivial. Jadi kalau teman-teman udah tahu apa yang harus teman-teman lakukan, kayaknya solusinya lumayan trivial. Ini bukan kode yang paling bagus untuk uh, nyelesain problemnya, tapi kira-kira idenya kayak gini. Saya pun tadi di awal cukup kepikiran, ini dibagi sama 60. Apa sih karakter utama sebuah angka itu bisa dibagi dengan 60 gitu. Jadi ya udah saya cari aja kayak how to decide. Nah ini, ya udah. Nah ini kalau yang ini saya sejujurnya waktu saya baca ini gitu ya, saya nggak terlalu kepikiran nih, oke, kalau dia bisa dibagi 60, kita itu harus mastiin bahwa dia bisa dibagi 2, 3, sama 10. Nah, saya nggak terlalu ngeklik dengan uh, solusi yang dikasih di sini. Nah, tapi uh, saya lumayan ngeklik ketika dibilang uh, apa namanya? Oh, sorry. Dari solusi yang ini saya lumayan dapat inspirasi karena dia bilang uh, ingat bahwa kalau bilangan itu bisa dibagi tiga kalau jumlah angka-angkanya itu tiga gitu. Teman-teman bisa coba dari misalnya 3, 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya itu pasti selalu bisa dibagi tiga jumlahnya gitu ya. Kayak misalnya 12 itu kan jumlahnya 3, 1 tambah 2. 15 itu jumlahnya 6, 1 tambah 5. Itu kan selalu bisa dibagi tiga. Itu salah satu, uh, aku nggak tahu umum diketahui di matematika atau enggak, tapi uh, aku lumayan familiar sama hal itu gitu. Nah, terus uh, bisa dibagi 2 dan 10. Nah, ini lucu juga kan, karena saya jadi kepikiran, oh berarti sekarang kita cuma cari tahu apakah bilangannya bisa dibagi 2 atau dibagi 10 gitu. Gimana saya cara taunya? Cukup sederhana ya kalau teman-teman tahu, kalau misalnya dia dibagi 2, pastiin aja ada bilangan genap salah satunya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pengen cari tahu apakah dia bisa dibagi 10, pastiin aja ada angka 0 dari salah satu permutasinya gitu. Nah, saya coba go through sama solusi yang saya buat. Ini sekali lagi ini uh, sejujurnya bukan solusi yang paling elegan karena di sini ada beberapa hack yang saya lakukan kayak misalnya ini nih. Di sini saya cuma pengen ngecek karena ada kasus khusus di mana kalau bilangannya itu cuma 0, itu harusnya bisa dibagi 60. Tapi tadinya solusi saya nggak mempertimbangkan hal itu. Jadi ini kayak quick solutionnya. Anyway, kayak yang saya bilang tadi ya, kalau misalnya kita menentukan dia bisa dibagi 3, tinggal totalin aja jumlah digitnya. Dan kalau dia bisa dibagi 3, kalau dia nggak bisa dibagi 3, pasti nggak bisa. Jadi langsung return false. Nah, terus karena harus bisa dibagi 10, saya harus pastiin dulu bahwa uh, ada angka 0 dari si kumpulan list tersebut. Nah, kalau misalnya nggak ada, itu udah pasti salah. Nah, di sini nih
lumayan ini nih. Tapi maksudnya ini cukup straightforward. Saya cuma pengen tahu apakah kita punya bilangan genap atau enggak dari list tersebut. Nah, karena nol itu ada perhitungan sendiri, dalam artian bahwa uh, gimana ya? Dalam artian bahwa nol itu kalau dia cuma satu, tapi yang lainnya bukan bilangan genap, itu berarti nggak bisa dibagi 60. Tapi kalau misalnya nol, bilangan lainnya itu ganjil, tapi nolnya ada dua, nah dia bisa dibagi sama 60 gitu ya, karena nol juga bilangan genap yang selain nol yang pertama gitu. Jadi sebenarnya itu yang pengen saya cari. Dan sekarang kalau saya pikir-pikir, yang bisa kita lakukan adalah ya udah keluarin aja satu nol dari listnya, nah terus coba di iterasi aja dari hanya ini apakah ada yang bilangan genap atau enggak. Jadi kita nggak perlu kasus yang ini kalau misalnya udah ngelakuin hal tersebut. Jadi ya gitu ya, maksudnya solusinya kalau kalau teman-teman tahu bahwa oh bisa dibagi 60 itu 2 3 10 gitu. Nah, apa ya? Saya pengen cerita salah satu pengalaman teman saya yang saya dengar dari dia gitu ya, bahwa dia pernah nih di interview di salah satu tempat terkenal. Nah, kebetulan dia punya pengalaman pengalaman Olimpiade Matematika. Dan dia sih ngerasa waktu itu dia dikasih soal yang cukup mengedepankan aspek matematisnya gitu. Jadi kalau ini kan sebenarnya kalau teman-teman udah lihat solusinya gitu ya, ya insya Allah problem untuk ngetranslasiin caranya bagaimana ke kode mah nggak terlalu susah. Cuman yang susah justru tadi itu kayak saya di awal, saya agak bingung gimana cara nentuin kalau dia bisa dibagi 60 atau enggak gitu. Nah, hmm, ya gitu, teman saya matematika dikasih soal dengan pengetahuan matematika yang kayaknya butuh cukup dalam, dan teman saya sih bilang kurang lebih habis interview dia baru sadar bahwa oh harusnya bisa digini segala macam dan dia bisa solve. Tapi sayangnya waktu interview sih nggak bisa, entah nggak bisa solve atau nggak terlalu optimal. Nah, eh apa ya? Satu hal juga nih, karena kebetulan dunia programming itu sebenarnya atau dunia algoritmik itu agak dekat sama matematika, kayaknya akan cukup membantu bagi teman-teman kalau misalnya teman-teman tahu beberapa sifat bilangan yang lumayan umum lah. Kayak aku nggak tahu, tapi kayaknya harusnya kalau untuk cari tahu apakah bisa dibagi dua lumayan straightforward ya. Tapi ini itu salah satu bilangan yang apa, salah satu hal yang aku nggak tahu, tapi kayaknya aku ngerasa ini umum diketahui deh harusnya, kayak gitu. hmm, ya gitu. Not sure apakah run ini membantu atau enggak, tapi yang pengen saya sampaikan adalah apa takeaway-nya. Mungkin takeaway-nya adalah coba punya pengetahuan soal sifat bilangan. Yang dasar-dasar aja mungkin itu lumayan ngebantu. Oh, terus oh, saya juga sharing nih bahwa saya pernah dapat soal, saya disuruh ini sifatnya pairing, kode pairing ya. Pairing bareng. Jadi ya, sifatnya salah satu problemnya adalah saya disuruh untuk buat converter satuan. Jadi misalnya meter ke liter, segala macam. Meter ke liter mah nggak nyambung. Meter kubik ke liter, meter ke desimeter segala macam. Jadi dia kasih list inputnya, satuan-satuannya seperti apa. Terus saya disuruh buat konverternya. Nah, tentunya kalau misalnya konteksnya ini adalah code pairing, kayaknya rasanya sah-sah aja bagi teman-teman untuk nanya ke pair kita bahwa maaf nih aku nggak terlalu tahu gimana konversi ini ke sini. Kayaknya apa ya, uh, kalau kita lihat dari proses interviewnya sendiri kan, proses ngekonversi itu sebenarnya bagian dari domain bisnisnya ya, which is mengkonversi. Jadi kalau menurut saya at least itu adalah hal yang sah-sah saja untuk ditanyakan ke code pairingnya. Nah, tapi apa? Saya juga ngerasa saya juga jadi mikir by the way. Kalau misalnya ini sifatnya ditanyakan ketika coding yang pairing gitu ya, langsung sama orang, kayaknya hal ini juga sah-sah aja yang untuk ditanyakan itu soal matematis ini. Aku nggak tahu apakah akan bermasalah atau enggak, tapi kayaknya untuk nanyain soal ini lumayan bermanfaat gitu. Dan ya kurang lebih itu. Udah jam berapa tuh, jam hampir jam 2 malam. Aku malah kepikiran kayak gini. But anyway, ya kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.